Apakah engagement rate itu penting? Engagement itu adalah sebuah interaksi atau respon atau feedback yang dari penonton. Misalnya kita ngupload video, penonton suka dengan menekan tombol like-nya, dengan menekan subscribe-nya. Ini sebuah interaksi dari antara YouTuber atau kreator dengan juga si viewernya. Ini apakah penting? Jawabannya penting. Oke, yang pertama ini adalah kenapa ini disebut penting? Yang pertama menjadi sinyal ke algoritma, di mana algoritma akan menilai video kita bahwasannya ini video bagus, memiliki kualitas yang bagus. Jadi kita nggak sembarangan, maksudnya kita ngupload video itu nggak sembarangan, nggak asal-asalan, dan penonton respect terhadap karya atau kualitas daripada video kita. Jadi teman-teman nih kalau yang memula itu buatlah konten yang bagus biar apa? Biar subscriber kita itu respect, teman-teman, respect atau suka dengan apa yang kita buat. Jadi teman-teman jangan upload video asal upload aja dan berharap channel besar, ya enggak, ya bisa tapi lama teman-teman ya. Oke, di sini yang kedua adalah bantu video bertahan lebih lama. Jadi si engagement rate ini tuh penting, jadi dia ngebantu video kita itu bisa nge-up lebih lama lagi dibanding video lainnya. Dimana misalnya gini, kita ngupload video nih, atau gua ngupload video seperti ini. Nah, ini video rame teman-teman, dengan apa? Dengan subscribe, dengan like juga, dengan komentar, dengan jumlah view yang banyak. Penonton bakal suka dan dia akan direkomendasikan oleh YouTube videonya. Ini YouTube mengambil data berdasarkan daripada interaksi, karena interaksi ini penting teman-teman. Engagement rate atau interaksi daripada penonton itu sangat penting sekali. Ini bisa nge-push video kita biar bisa naik ke penelusuran atau mendapatkan rekomendasi di YouTube. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya itu indikasi loyalitas penonton. Jadi penonton kita bakal loyalitas kepada kita sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya tanpa disuruh mereka bakal nonton video kita secara otomatis, tanpa kita suruh, tanpa kita paksa-paksa. Kenapa? Karena ini sebuah loyalitas. Mereka itu menganggap kita sebagai apa ya? Sebagai idola lah, ya dia seperti itu, sebagai idola kita, dia nganggapnya seperti itu. Jadi dia akan nonton secara langsung tanpa disuruh dan tanpa pemberitahuan juga. Oke, di sini yang selanjutnya teman-teman, yang keempat yaitu meningkatkan peluang kolaborasi, di mana yaitu brand atau partner kita bakal tertarik. Kalau misalnya kita punya engagement yang bagus, misalnya like-nya bagus, subscriber kita banyak, penonton kita nggak ada yang pasif sama sekali, brand bakal tertarik teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau mau di endorse ya, buatlah engagement yang bagus, karena yang bagus itu bukan hanya penghasilan juga atau subscriber yang banyak, tapi engagementnya bagaimana, interaksi ke penonton bagaimana, berkomentar penonton seperti apa, like-nya seperti apa, ini nanti akan dilirik oleh brand teman-teman. Misalnya gua bikin konten kayak gini, teman-teman dengan subscribe, dengan like itu bakal menaikkan engagement channel gua, dan dampaknya apa? Dampaknya ini bakal besar dan teman-teman juga dapat ilmu. Jadi teman-teman yang subscribe ini, yang ngeberikan like ini tidak sia-sia. Apa yang didapatkan? Dapat ilmu. Jadi nyampe teman-teman ya. Jadi maksudnya adalah nggak sia-sia buang kotanya, nggak sia-sia bayar wifi tiap bulan, nggak sia-sia waktunya juga untuk ngebuka HP untuk nonton video ini. Karena teman-teman itu mendapatkan ilmu yang gratis tanpa harus bayar kelas, tanpa harus berlama-lama, bisa nonton di mana aja dan kapan aja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini selanjutnya ada yang namanya jadikan patokan evaluasi, dan ini penting sekali. Jadi engagement atau interaksi di penonton itu berdasarkan komentar, ini bisa jadikan sebagai kita evaluasi ya. Misalnya nih kita bikin video terus komentarnya banyak yang ngasih saran, nah itu kita jadikan evaluasi, jangan egois. Oke lah, kita buat konten punya idealis nih, kita idealis nih, gua bikin konten seperti ini konsepnya yang gua mau buat idealis. Nah, ya nggak masalah, tapi kan kita juga harus melihat pasar, melihat daripada tren sosmed ya teman-teman, dan juga apa maunya penonton. Jadi lulus semua nih yang jadi seorang YouTuber pemula, buatlah konten berdasarkan maunya penonton, berdasarkan komentar, berdasarkan yang lagi viral, berdasarkan tren. Ini tuh penting. Jadi kalau kita nggak paham tren apa yang di sosmed, nggak paham apa maunya penonton, kita bakalan sepi videonya teman-teman, karena nggak sesuai pasar, nggak sesuai zaman, nggak sesuai konsepnya.
Kalau konsepnya bagus, konsep kita bagus, banyak yang suka, ilmunya dapet, ya orang nggak usah nggak usah kita nggak usah nyuruh orang buat ngemis bang, nonton bang videonya bang. Orang bakal datang sendiri teman-teman tanpa disuruh. Itulah yang disebut dengan interaksi atau loyalitas ya. Nah jadi ini bisa ningkatin namanya evaluasi. Kalau misalnya channel kita sepi, itu jadikan evaluasi teman-teman. Evaluasi, oh kok sepi nih bang, apa solusinya ya gini. Oh nah gitu teman-teman, jangan sembarangan ya. Selanjutnya adalah namanya itu mendorong diskusi komunitas. Nah, dengan banyaknya seorang yang subscribe channel ini, apa yang terjadi? Satu, jadi besar dan bisa lebih banyak membagikan ilmu. Yang kedua, ngebangun komunitas. Ini namanya interaksi ya teman-teman ya. Jadi ini ngebangun sebuah komunitas, di mana komunitas orang-orang yang mau belajar nge-YouTube. Ini penting nggak? Oh penting bang. Apa fungsinya dan manfaatnya? Satu, bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan brand juga. Brand tertarik nih buat masuk. Nah jadi harus diperhatikan teman-teman ya. Ini untuk ngebangun juga komunitas dan juga untuk ke depannya. Jangan nganggap ini sebuah remehan. Yang selanjutnya mendukung algoritma push tambahan. Nah jadi gini, jadi YouTube tuh suka sinyal sosial, atau misalnya jika video itu ramai interaksinya, dia bakal nge-push dan dijadikan sebagai top penelusuran. Itu bisa, dan juga direkomendasikan oleh YouTube. Misalnya nih, video kita rame nih, wah jebol meleduk view-nya bisa tembus ratusan ribu. Udah kita bakalan satu, penghasilan dapat, yang kedua video bakal direkomendasikan. Apakah ini penting? Jawabannya adalah penting sekali teman-teman. Jadi ini nanti dampaknya kita bisa dapat penghasilan juga, bisa mendapatkan engagement yang tinggi atau interaksi yang tinggi. Seperti itu teman-teman. Jangan meremehkan ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah jadi modal monetisasi lah. Jadi monetisasi YouTube tuh nggak hanya 1000 subscriber, 4000 jam tayang atau via short ya. Jadi monetisasi itu bisa dari dari endorse, dari brand, itu bisa jadi monetisasi. Yang terakhir yaitu membuat channel terasa lebih personal. Jadi kita ngebangun personal brandingnya itu dengan engagement tinggi, kamu bisa membangun hubungan dua arah, audiens terdengar dan bukan cuman audiens merasa didengarkan dan bukan ditontonkan konten. Jadi mereka itu nggak bosen dan puas. Mereka tuh puas nonton video yang kita buat, puas dengan apa yang kita sampaikan, puas dengan solusi apa yang kita berikan. Kan gue pernah bilang di video sebelumnya bahwasannya kalau bikin video itu jadikan itu sebuah solusi. Jadikan itu sebuah solusi. Sekian dan terima kasih.